di channel Revo Beres. Nah, hari ini kita mau belajar tentang materi pembulatan. Bilangan. Nah, untuk membulatkan suatu bilangan itu kita perlu tahu dulu syarat-syarat pembulatan bilangan itu. Nah, kalau misalnya kita mau membulatkan bilangannya itu ke puluhan terdekat, jadi yang harus kita perhatikan adalah angka di belakangnya puluhan, yaitu angka satuannya. Itu yang harus kita tandai. Jadi nanti kalau mau membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, jadi yang akan kita bulatkan itu menjadi puluhannya, ya. Jadi ada syaratnya. Kalau angka satuannya itu 0, 1, 2, 3, dan 4, itu kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah, yang dimana nanti angka puluhannya itu tidak berubah. Angka puluhannya tetap seperti pada soal. Tapi kalau misalnya angka satuannya itu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka kita bulatkannya ke atas. Nah, dimana angka puluhannya kita tambah 1. Contoh. Misalnya kita mau membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Oke, contoh nomor 1. Misalnya 38. Nah, bilangan 38 ini yang mana yang puluhan, yang mana yang satuan? Nah, iya benar. Yang puluhan itu adalah angka 3 dan yang satuan adalah angka 8. Jadi nanti yang kita tandai itu adalah angka satuannya, tapi yang berubah adalah angka puluhan. Nah, angka satuan inilah yang menentukan apakah puluhan itu akan berubah, apakah angka puluhannya akan berubah ataukah akan tetap angka 3. Nah, sekarang kita lihat. Angka satuannya itu adalah 8. Nah, kita lihat. Ini, angka 8 itu pembulatannya ke atas. Artinya kita tambah 1. Angka puluhannya kita tambah 1. Di sini angka puluhannya itu adalah angka 3. Maka angka 3-nya kita tambah 1 menjadi 4. Nah, sedangkan untuk angka satuannya yang kita tandai tadi, kita ganti menjadi 0. Nah, jadi ini pembulatannya pembulatan ke atas, ya. Kenapa ke atas? Karena di sini pembulatan ke atas itu ditambah 1. Contoh lagi. Yang kedua. Misalnya ada bilangan 49.
Nah, sekarang lihat di sini. Kita perhatikan atau kita tandai satuannya dulu. Yang mana nih yang satuan? Karena ini 49 sudah jelas. Oh, 4 ini puluhan karena disebut 40. Nah, ini 9. Berarti 9 ini adalah satuannya. Nah, angka satuannya ini yang menentukan apakah puluhannya akan tetap atau naik. Ya. Nah, kita lihat 9, kita lihat isyaratnya. Oh, angka 9 ini ke atas nih, pembulatan ke atas, artinya puluhannya kita tambah 1. Menjadi, nah, angka 4, puluhannya di sini angka 4, maka ditambah 1 menjadi 5. Nah, sedangkan angka satuannya yang kita tandai tadi itu menjadi 0. Nah, contoh ketiga. Sekarang angkanya 92. Nah, sekarang tandai dulu satuannya. Karena ini 92, angka 92, bilangan 92, maka 9 itu kan disebut puluh. 90 berarti itu adalah puluhan. Sedangkan 2 adalah satuannya. Nah, angka satuannya tadi ingat ya, angka satuannya itu menentukan apakah bilangan puluhannya akan kita bulatkan ke atas atau kita bulatkan ke bawah, yang artinya tetap tidak berubah. Nah, di sini angka satuannya ini angka 2. Kita lihat angka 2 ini panahnya nih ke bawah nih. Oh, angka 2 berarti pembulatannya ke bawah. Artinya puluhannya tidak berubah, berarti tetap 9. Sedangkan satuannya diganti 0. Jadi pembulatannya 92 kalau dibulatkan itu menjadi 90. Contoh keempat. Kalau misalnya ada soal yang seperti ini. 184. Oke. Nah, kalau soal yang tadi itu kan dia hanya 38, 49, 92. Ini semuanya bilangannya bilangan yang puluhan, hanya 2 angka. Tapi bagaimana kalau misalnya soalnya 3 angka, di mana terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Ini kan dibaca 100, artinya angka 1 ini nilai tempatnya adalah ratusan. 180, berarti angka 8 itu adalah puluhan. 4, nah 4 ini adalah satuannya. Nah, kamu harus ingat, soal kamu itu mintanya dibulatkan kemana? Kalau misalnya dibulatkannya ke puluhan, artinya yang harus kamu tandai itu adalah angka di belakang puluhan. Angka di belakang puluhannya kalau pada soal ini adalah angka 4. Nah, angka 4 inilah yang nanti menentukan apakah angka puluhannya itu dibulatkan ke atas ataukah ke bawah. Nah, sekarang kita lihat. Di sini angka 4. Kita lihat ya. Oh, angka 4 itu dibulatkan ke bawah. Artinya angka puluhan pada soal 184 ini, angka puluhannya tidak berubah. Artinya dia tetap. Nah, sedangkan untuk angka ratusannya bagaimana nih? Karena ada angka ratusan di sini. Nah, angka ratusan ini dia tidak terpengaruh karena yang di sini diminta adalah dibulatkannya ke puluhan. Artinya yang berubah hanya puluhannya ataukah yang tetap atau puluhan, angka puluhannya. Nah, jadi bilangan ini kalau dibulatkan ke puluhan menjadi 100. Ini angka puluhannya karena tadi tetap artinya 80. Angka satuannya berubah menjadi 0. Nah, seperti ini. Lagi contoh kelima. Misalnya ada bilangan 275. Nah, 275 ini kan 200 artinya ratusan. 70 artinya 7 bilangan puluhan. Nah, 5 ini adalah bilangan satuan. Nah, karena soalmu, ingat lagi sekali lagi, karena soalmu ini diminta ke
puluhan terdekat, artinya yang berubah ataukah yang nanti yang mau kita ubah itu nanti adalah bilangan puluhannya, jangan yang lain yang berubah ya. Nah, ingat lagi, berarti kalau dibulatkan ke puluhan yang harus ditandai itu adalah satuannya, angka yang di belakang puluhan. Ya udah kita tandai dulu nih. Nah, kita setelah kamu tandai, kamu lihat. Oh, satuannya ini angka 5. Kalau angka 5 berarti dia masuknya ke angka 5, artinya dibulatkannya ke atas nih. Artinya puluhannya nanti ditambah 1. Nah, hanya puluhannya berarti hanya yang mana yang puluhan ini 270. Oh, 7-nya ini berarti yang berubah. Artinya menjadi 200. Nah, 7-nya karena tadi dibulatkan ke atas, artinya 7-nya ditambah 1 menjadi 8. Satuannya menjadi 0. Nah, seperti ini. Nah, ingat, perlu diingat selalu baca soal terlebih dahulu. Mintanya kemana, diubahnya kemana, dibulatkannya kemana, karena perintah soal itu sangat perlu. Jadi kalau kalian tidak membaca soal langsung mengerjakan, bisa terjadi kesalahan. Jadi setiap mau mengerjakan soal, lihat lagi, ingat lagi, oh tadi mintanya ke mana? Ke puluhan. Ya udah, berarti bagaimana? Ini saya tambahkan lagi, artinya puluhan ditambah 1. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau belajar pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, sama seperti pembulatan ke puluhan terdekat, syaratnya juga sama, hanya saja bedanya yang harus kita ubah nanti, yang akan kita ubah itu adalah bilangan ratusannya. Nah, jadi yang harus ditandai itu adalah bilangan di belakang ratusan. Nah, bilangan di belakang ratusan itu yang akan menentukan apakah pembulatan itu ke atas, apakah akan dibulatkan ke atas ataukah ke bawah. Ya. Oke, syaratnya sama dengan puluhan. Angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 4 itu dibulatkannya ke bawah, maka puluhannya nanti tetap ya. Sedangkan kalau misalnya bukan puluhan, ratusannya tetap. Sedangkan kalau misalnya angka puluhannya itu angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, nanti angka ratusannya akan dibulatkan ke atas. Artinya ratusannya ditambah 1. Jadi angka ratusan ditambah 1. Contoh, bilangan 381. Nah, perintahnya belum ada. Bulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, untuk nomor 1 ini bilangannya adalah 381. Karena ini mau dibulatkan ke ratusan, artinya
yang harus ditandai adalah bilangan di belakang ratusan, yaitu bilangan puluhannya yang kita tandai. Nah, bilangan puluhan ini nanti yang akan menentukan apakah pembulatan akan dilakukan ke atas ataukah ke bawah. Nah, kita lihat nih. Di sini 381. Bilangan puluhannya ini angka 8. Angka 8 itu berarti ke atas. Yang dimana artinya ratusan ditambah 1. Di sini bilangan ratusan adalah angka 3. Ini ya, angka 3. Artinya nanti angka 3 ditambah 1 karena mau dibulatkan ke atas ya tadi ya. Ditambah 1 menjadi 4. Sedangkan angka yang lain, angka 81 ini diganti menjadi 0, 0. Ya, 8 dan 1-nya menjadi 0. Nah, sedangkan kalau misalnya ada yang seperti ini, contoh kedua ya, 425. Baca lagi soalmu. Bulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Oh, dibulatkan ke ratusan artinya yang ditandai itu adalah angka di belakang ratusan, yaitu puluhannya. Dibaca lagi soalnya. Soalnya ini 425. Ini 400, berarti ini ratusan, berarti di belakangnya adalah puluhannya, yaitu angka 2. Ya udah tandai angka 2. Nah, kalau udah ditandai, kita lihat. Oh, ini angka 2. Angka 2 ini dibulatkannya ke bawah. Artinya angka ratusannya tidak berubah. Berarti tetap, karena di sini 4, berarti di sini juga 4. Dibulatkannya ke bawah. Dan ini angka 2 itu menjadi 0, angka 5 juga menjadi 0. Nah, sekarang contoh ketiga. 891. 891. Maaf. Sini saja 3. 891. Nah, sekarang perhatikan soalnya. Tadi perintahnya, bulatkan ke ratusan terdekat. Artinya yang harus kamu tandai adalah angka di belakang ratusan, yaitu angka puluhan. Nah, angka puluhannya yang mana? Baca lagi soalnya. Ini 890. Oh, berarti yang angka 9 nih yang harus ditandai. Nah, berarti karena ke ratusan, nanti yang akan dibulatkan adalah bilangan ratusannya. Nah, sekarang lihat. Syaratnya tadi ini yang ditandai itu angka 9. Angka 9 itu dibulatkan ke atas. Dimana ratusannya kita tambah 1. Ratusannya 8 ditambah 1 menjadi 9. Sedangkan angka puluhan dan satuannya kita ubah menjadi 0. Nah, seperti ini untuk pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, sekarang kita mau masuk ke pelajaran materi penaksiran. Misalnya kamu mendapat soal seperti ini. Taksirkanlah hasil operasi berikut ke puluhan terdekat.
nomor 1. Misalnya 42 ditambah 49. Nah, ingat, baca lagi soalmu, mintanya ditaksirkan kemana. Nah, kalau penaksiran ini, itu maksudnya kamu disuruh mengira-ngira, menaksirkan, mengira-ngira hasil dari operasi ini. Operasi ini operasi apa? Oh, operasi ini loh operasinya ditambah. Tapi kita kira-kira. Nah, cara mengira-ngiranya kita harus bulatkan dulu setiap angkanya ini. Nah, lihat lagi mintanya kemana. Oh, tadi taksirkanlah hasil operasi berikut ke puluhan. Artinya nanti yang kita bulatkan ke atas ataupun ke bawah itu adalah bilangan puluhannya. Nah, untuk membulatkan ke puluhan, kita harus tandai angka di belakang puluhan. Angka di belakang puluhan itu adalah angka satuan. Nah, kalau pada soal ini 42 ditambah 49. Nah, pada angka 49 yang 42 ini yang angka satuan adalah angka 2. Kenapa? Karena ini nilai tempatnya, angka 2 ini nilai tempatnya adalah satuan. Karena ini 40, berarti ini puluhannya. 2, ini adalah satuannya, 42. Nah, ingat lagi tadi syaratnya. Angka 0, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkannya ke bawah. Sedangkan 5, 6, 7, 8, 9 itu ke atas, dan puluhan ditambah 1 ya. Ingat. Nah, kita lihat, oh ini angka 2 nih satuannya. Artinya nanti puluhannya dibulatkannya ke, oh ini ke bawah nih, ke bawah. Berarti angka puluhannya si angka 4 ini tetap. Berarti tetap 4 dan angka satuannya menjadi 0. Nah, lalu karena di sini operasinya operasi penjumlahan atau tambah, kita kasih juga di sini tambah. Nah, sekarang kita mau bulatkan yang 49. Nah, yang 49 ini sama tadi karena dibulatkan ke puluhan, artinya yang kita tandai adalah angka satuannya yaitu 9. Karena ini 40, puluhnya itu adalah angka 4. Nah, itu yang akan berubah ataukah tetap nantinya. Dilihat angka yang kita tandai yaitu angka 9. Angka 9 ini kemana dibulatkannya? Oh, ini ke atas nih. Artinya si puluhannya nanti ditambah 1. Ya, berarti karena di sini puluhannya itu 4, maka kalau ditambah 1 menjadi 5. Sedangkan angka satuannya berubah menjadi 0. Nah, sekarang kita bisa taksirkan nih. 40 ditambah 50 adalah berapa? 90. Seperti ini. Nah, ini untuk soal yang dimana contohnya memang disediakan dalam bentuk angka puluhan. Bagaimana kalau misalnya yang disediakan itu angka ratusan, ada angka ratusannya, tapi yang mau dibulatkannya ke puluhan. Nah, sama saja. Contoh nomor 2. Misalnya angkanya 123 dikali. Nah, sekarang operasinya pakai kali nih. Dikali 64. Nah, ingat, kamu harus melihat kembali soalmu. Mintanya kemana? Di sini mintanya taksirkanlah hasil operasi berikut ke puluhan. Artinya, perhatikan nanti yang ditandai itu angka satuannya.
Sekarang kita baca nih soalnya. 123. Yang mana? Yang puluhan dulu. Yang puluhannya adalah 2. Oh, berarti mau dibulatkannya itu adalah angka 2-nya ini nanti yang akan kita ini berubah atau tetap. Lalu yang ditandai adalah angka di belakang si puluhan ini, yaitu angka 3. Lihat syaratnya. Angka 3 itu berarti dibulatkannya ke, ini angka 3 berarti ke bawah. Jadi ini nanti menjadi si angka 100-nya itu dia tidak berubah. 100 karena tadi dibulatkannya ke bawah, artinya si angka puluhan yaitu angka 2 ini dia tetap, sedangkan satuannya menjadi 0 karena ini dibulatkan ke bawah. Oke, sekarang karena di sini tanda kali, makanya kita juga kali. Nah, sekarang ada angka bilangan 64 nih. Bilangan 64 ini dia mintanya dibulatkan ke puluhan juga. Artinya kamu harus menandai angka satuannya. Nah, di sini 64, satuannya itu angka 4. Nah, si angka 4 ini, si satuan ini, itu yang menentukan apakah nanti puluhannya dibulatkannya ke atas ataukah ke bawah. Nah, kita lihat angka 4 itu, angka 4 itu ini. Berarti dibulatkannya ke bawah. Yang artinya si angka 6, si puluhannya ini tetap tidak berubah. Sedangkan angka satuannya itu menjadi 0. Nah, lalu itu tinggal kamu kalikan saja berapa ini hasilnya. 120 dikali 60 berapa? Tinggal dicoret-coret. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, tinggal kita tulis. Oh, kira-kira seperti ini pembulatannya. Hasil taksirannya, maaf. Hasil taksirannya 7.200. Nah, ini contoh untuk yang pembulatan, menaksirkan hasil operasi ke puluhan terdekat. Nah, kita sekarang coba ke yang ratusan terdekat. Nah, sekarang misalnya nomor 1 angkanya itu 124 ditambah 567. Oke. Di sini diminta taksirkanlah hasil operasi ke ratusan terdekat. Artinya nanti yang kita mau bulatkan itu adalah ratusannya. Jadi sebelum menaksirkan kita harus membulatkan dulu nih setiap bilangan ini. 124 kalau dibulatkan menjadi berapa? 567 dibulatkannya menjadi berapa? Nah, sekarang lihat, ini ratusan. Artinya kita menandai angka yang di belakang ratusan. Ya, kita menandai angka di belakang ratusan. Kita baca dulu nih. 124. 100 berarti ini ratusannya, si angka 1. Berarti yang ditandai adalah angka di belakang ratusan, yaitu angka 2. Nah, lalu ingat lagi tadi syaratnya. Kalau angka yang ditandai itu 0, 1, 2, 3 atau 4 dibulatkannya ke bawah, sedangkan angka 5, 6, 7, 8, dan 9 itu nanti ratusannya dibulatkannya ke atas dan ratusannya
dan bilangan ratusan ditambah 1 ya. Oke, berarti ini yang ditandai tadi kan angka 2. Artinya si angka 1 ini kita lihat syaratnya. Angka di sini angka 2 satuannya puluhannya ini, maaf. Di sini yang kita tandai itu angka 2, jadi dia dibulatkannya ke bawah. Artinya ratusannya itu tetap. Berarti dia tetap 100. Angka satunya tetap 1, angka puluhan dan satuannya berubah menjadi 0. Nah, sekarang kita mau bulatkan lagi nih yang 567. Tapi sebelum itu kita tulis dulu nih operasinya, ada tambah. Nah, sekarang 567 yang mana yang kita mau tandai? Yaitu angka di belakang ratusan. Yang mana yang angka di belakang ratusan? Yaitu puluhan. Sekarang baca 560. Oh, ini 500, berarti di belakangnya adalah yang 6 ya. Sekarang langsung saja lihat syaratnya. Kalau 6 artinya dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Yang dimana nanti ratusannya kita tambah 1. Di sini ratusannya angka 5, berarti kita tambah 1 menjadi 6. Nah, angka puluhannya dan satuannya kita ganti menjadi 0. Nah, sekarang tinggal kita taksirkan. 100 ditambah 600 menjadi 700. Seperti ini. Ini namanya menaksirkan. Nah, nanti hasil taksirannya itu sesuai dengan pembulatannya dan operasinya. Kalau mintanya bagi, ya kamu harus membagi. Kalau mintanya kurang, kamu harus mengurang. Oke, ini dulu untuk pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bisa membantu. Bye-bye.